Jadi begini, saya ulangi lagi. Belajar melupakan memang bukan hanya belajar, tapi juga kita harus bisa melatih diri supaya pandai melupakan. Kenapa? Karena yang jadi persoalan begini, peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui dalam hidup ini mesti ada hal-hal yang tidak bisa terlupakan. Saya seringkali kedatangan murid-murid saya dulu tahun 67, 68, 69 dulu tuh, Buya, satu muridnya, Buya, siapa nama kamu? Nggak ingat. Ya, lagi saya banyak sekali karena kan nggak tahu lah saking banyaknya. Kenapa saya nggak ingat? Karena ini anak sesuatu yang melekat kita itu sifatnya ekstrim. Kejadian yang sangat menyenangkan itu yang selalu kita ingat, atau kejadian yang sangat menyakitkan itu yang paling diingat. Kalau seorang perempuan itu namanya kewedangan, ya. Ketika ketahuan suaminya berselingkuh, seumur hidup nggak bakal lupa kok. Jadi yang ekstrim sifatnya. Jadi murid-murid saya dulu itu yang saya ingat adalah yang paling cantik dan yang paling tidak cantik. Yang paling pinter, yang paling bodoh, yang paling rajin, yang paling malas. Itu yang ingat. Yang sedang-sedang nggak ingat. Itu. Nah, ketika yang sesuatu yang sangat menyedihkan itu kan sering mengganggu pikiran kita. Saya ingin katakan begini, bahwa kenangan-kenangan lama yang sudah masuk dalam verdrongen kompleken atau masuk dalam wilayah unconsciousness, bawah sadar itu seringkali mereproduksi sendiri, dan itu kita menjadi menderita. Kadang-kadang di tengah kita sedang nyetir mobil, nggak tahu tuh, kesel banget, nggak ada ujung pangkalnya kok. Padahal kita lagi menikmati mobil kan, mobil baru, sambil dengar lagu Celine Dion, sambil merokok, tapi tiba-tiba muncul perasaan. Itu artinya bahwa ada kenangan lama yang mereproduksi sendiri. Nah, itu mengganggu. Ketika mau tidur nggak bisa tidur. Nah, disitulah kita belajar melupakan. Nah, salah satunya adalah mengabaikan dan mencari kesibukan semacam itu. Itu saya kira yang saya maksudkan. Kemudian pilihan. Ini orang menjadi aneh ketika saya mengatakan saya tidak memilih. Sekarang saya di sini tidak ingin memberikan dalil. Enggak perlu qala ta'ala, enggak perlu qala Rasulullah, enggak perlu qala syekh. Ini kita langsung realita. Ya, masalah memilih ini. Saya ini lahir sebagai lelaki, bukan pilihan saya. Setuju? Setuju. Dan saya lahir di Kertasmaya, bukan pilihan saya. Setuju? Dan saya lahir dari seorang ibu namanya Haji Zainab, bukan pilihan saya. Setuju? Saya lahirnya hari Sabtu, bukan pilihan saya. Setuju? Saya lahirnya menjelang subuh juga, bukan pilihan saya. Kalau boleh milih, saya milihnya ba'da zuhur lahirnya. Dan profil tubuh saya seperti ini juga bukan pilihan saya. Ya, kalau boleh mas saya milihnya kayak Kang Maman yang tinggi kan gitu. Sampai nanti ketika saya harus pulang, saya tidak boleh memilih bagaimana cara pulangnya. Harus diserahkan kepada Allah dan harus kita terima apapun keputusan Allah. Kalau kata Allah yang mati kena kanker, siap. Ketabrak mobil, siap. Ketembak, siap. Kita tidak bisa menolak bahwa kedatangan saya bukan pilihan saya dan kepulangan saya juga bukan pilihan saya. Lalu di mana letak wilayah Anda mengatakan bebas memilih? Itu pertanyaan saya. Terima kasih.